kencang. Dalam susunan Kabinet Kerja Jokowi JK, kinerja Menteri Ekonomi di bawah besutan Sofyan Djalil dinilai menjadi salah satu titik lemah. Ini terjadi dari rontoknya pertumbuhan ekonomi di tanah air yang mencapai 4,71% pada 3 bulan pertama tahun ini. Di lantai bursa, sepanjang Maret hingga April 2015 lalu, saham-saham BUMN ambrol. Menteri BUMN Rini Sumarno seolah tak mampu memoles kinerja perseroan yang selama ini menjadi penyumbang pajak pendapatan negara dan penyokong pertumbuhan ekonomi. Kenapa pertumbuhan kemarin lebih rendah? Salah satu ada investasi pemerintah yang belum jalan sebagaimana yang kita harapkan. Oleh sebab itu kuartal kedua ini harus dikebut. Jadi sebagai contoh saya mengatakan sementara PU itu semua sudah oke, pejabat-pejabat nanti berarti semua kontrak yang ada sudah diselesaikan. Ditanya apakah ada cash flow, semua lengkap cukup, tidak ada masalah sama sekali. Hasil survei sejumlah lembaga juga menempatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja tim ekonomi Jokowi JK dalam nilai rendah. Disimpulkan tingkat kepuasan kepada Presiden Joko Widodo 47%, kepada Wakil Presiden 44,8%, tingkat kepuasan kepada Kabinet, kepada pemerintahan pada umumnya 44%. Jadi trennya agak turun, ya rendah di bawah 50%. Ini menjadi peringatan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya. Penilaian minus prestasi juga dialami jajaran Menteri Politik, Hukum dan HAM. Bukannya kerja dan kerja membantu Presiden dalam merealisasikan janjinya, beberapa menteri di bawah kendali Menko Polhukam Tejo Edy malah sibuk membuat gaduh dengan kebijakan kontroversialnya. Sudah melakukan evaluasi berdasarkan target kinerja dengan pencapaian. Ketika ada rapor merah, itulah indikasi untuk melakukan reshuffle. Walaupun harus diakui, bukan rapor merah yang menjadi satu-satunya indikator. Kita harus akui ada kompromi politik di situ, ada persepsi publik di situ. Tetapi harus diingat faktor primernya tetap evaluasi dari kinerja kabinet didasarkan pada rapor masing-masing departemen, bukan didasarkan pada desakan publik, bukan didasarkan pada desakan partai ataupun ketua umum dari partai tertentu. Itu poin saya. Di Istana Negara, kabar perombakan kabinet ini pun liar bergulir. Wakil Presiden Yusuf Kala tak menepis berita ini. JK menyebut siapapun dapat dicopot sebagai pembantu Presiden. Tunggu aja, sabar-sabar lah. Iya, pentingnya untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Di situ penting. Siapapun yang diangkat oleh Presiden, siapapun yang diangkat oleh Presiden, itu dapat diganti oleh Presiden. Memang memilih dan mengangkat menteri menjadi hak penuh Jokowi. Namun, akankah kali ini Jokowi luluh pada desakan partai penyokongnya? Apakah ada kisah bagi kursi lagi? Pemirsa, PDI Perjuangan selaku penyokong utama pemerintahan menilai kinerja sejumlah kementerian masih di bawah harapan publik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan PDI Perjuangan mendukung langkah Presiden untuk memperbaiki kinerja kementerian dengan jalan apapun, termasuk reshuffle. Sementara itu, Menteri BUMN Rini Sumarno mengkritik penilaian sejumlah partai politik yang mendorong agar dirinya di-reshuffle karena dianggap berkinerja buruk. Menurutnya, yang berhak melakukan penilaian terhadap kinerja para menteri adalah Presiden Joko Widodo, bukan partai politik. Mana yang saat ini menciptakan ketidakpuasan bagi publik, khususnya di bidang ekonomi, di bidang stabilitas harga-harga pokok rakyat. Tentu saja Presiden akan mengambil suatu langkah-langkah khusus untuk membantu memperbaiki kinerja kementerian tersebut. Apakah itu dengan cara reshuffle, apakah itu kemudian dengan cara memprioritaskan program-program yang menghilangkan ego sektoral, maupun mempercepat agenda pemerintah agar secepatnya dilaksanakan untuk rakyat. Itu merupakan Pada akhirnya mereka menilai saya performanya adalah atasan saya takut kok gitu atau keluar dan saya ingin melihat loh, nanti satu bulan lagi ada pos sini saya sebagai menteri Wembo dilihat dari sisi
Mama ini ngeremehin teknologi video. Gitu lagi. Dan pada akhirnya bicarakan rasa menteri ataupun semua yang mempunyai tanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden, pada akhirnya keputusannya ada di Bapak Presiden. Terima kasih. Petinggi parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat bertemu dengan para petinggi parpol koalisi Merah Putih pada hari Rabu malam dalam pelantikan DPP Partai Amanat Nasional. Pertemuan ini dianggap sebagai sinyal mencairnya situasi politik dan membaiknya hubungan antara KIH dengan KMP. Suasana bersahabat terlihat saat seluruh pimpinan politik baik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih ikut hadir dalam pembukaan Rakernas Partai Amanat Nasional Rabu malam. Selain Presiden Joko Widodo, juga tampak Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang juga Ketua Umum PDIP. Juga tampak hadir Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri, dan Presiden PKS Anies Mata. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyatakan pertemuan ini merupakan sinyal baik bagi persatuan nasional. Semuanya hadir bersama di dalam Rakernas PAN dan pelantikan pengurus PAN 2015-2020. Ini yang namanya kebersamaan. Ini yang namanya kerukunan, ini yang namanya persatuan. Karena dalam pembangunan sebuah negara, tanpa stabilitas politik, tanpa stabilitas keamanan, jangan berharap negara kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Sekarang kompetisinya, persaingannya bukan antar kota, bukan antar manusia, bukan antar provinsi, tetapi persaingannya adalah antar negara. Kompetisinya adalah antar negara. Saya pernah bisik-bisik Bapak Prabowo waktu bertemu di Istana Bogor. Pak Prabowo nanti 2019 maju lagi enggak? Pertemuan ini memang merupakan kali pertama antara KIH dan KMP yang dihadiri Megawati Soekarno Putri. Pertemuan antara pimpinan KIH dan KMP dianggap dapat mencairkan hubungan politik yang memanas antara keduanya di parlemen. Sebagian kalangan juga menduga pertemuan ini merupakan sinyal bersatunya KIH dan KMP di pemerintahan. Dari Jakarta, Tim Tiliwan mengabarkan. Pemirsa, bagi Anda penggemar batu akik, patut waspada karena kini beredar batu akik palsu dengan jenis bacan. Sorotan siang akan hadir sesaat lagi.